Halo, perkenalkan saya Dini Sayulandari dengan NIM G00232114 dari kelompok B9. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari struktur-struktur faring, kemudian struktur interna dan eksterna jantung, mekanisme katup, diafragma, dan juga mediastinum. Jadi, yang pertama itu ada faring. Nah, faring ini dibagi menjadi 3 bagian, ada nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Kalau yang digambar, yang nasofaring itu yang hijau, yang orofaring itu yang kuning, dan yang laringofaring itu yang biru. Terus di sini digambar itu ada esofagus, ada epiglotis, ada lidah, ada trakea. Nah, jadi mulai dari nasofaring itu dia terletak di posterior cavum nasi. Keduanya dihubungkan oleh conae setinggi VC1 sampai VC2. Fungsinya buat respirasi. Nah, bagian dari nasofaring itu ada conae, terus opte atau ostium pharyngeum tuba auditif eustachi, terus ada tonsilla pharyngea yang terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Terus ada torus tubarius yang merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Terus ada torus levatorius, dia juga merupakan sebuah peninggian di inferior opte yang dibentuk sama musculus levator veli palatini. Terus ada recessus pharyngeus, dia yang terletak di dorsal torus tubaris dan memanjang ke atas sampai atap faring. Terus ada orofaring. Orofaring ini bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya bakal dipisahkan oleh isthmus faucium yang setinggi VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan. Terus bagian dari orofaring itu ada isthmus faucium sama ada arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus itu merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa palatum mol hingga tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Terus ada arcus palatopharyngeus, merupakan dia juga suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mol hingga dinding lateral faring, terus terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Terus ada fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris itu merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Terus fossa tonsillaris itu ditempati oleh tonsilla palatina. Terus yang terakhir itu ada laringofaring. Laringofaring dia itu setinggi VC3 sampai VC5. Terus terdapat fossa piriformis sama aditus laringis. Kalau yang fossa piriformis dia itu letaknya di kanan sama kiri laringofaring. Fungsinya buat menampung benda tajam yang tertelan. Kalau aditus laringis dia itu pintu masuk menuju ke laring yang terletak pada anterior laringofaring. Terus kita lanjut yang kedua, itu ada struktur interna jantung. Jadi kalau digambar itu ada valva aorta, terus bicuspid valva, terus chorda tendinae, terus ada musculus papillaris, terus ada trabecula carneae, terus ada septum interventricular, ada tricuspid valva, bicuspid valva, aortic valva, pulmonary valva, chorda tendinae, interarterial septum. Nah, jadi kalau struktur internanya jantung yaitu terdapat ya kondat sama kayak yang digambar. Terus kalau septum interarterial yaitu bakal memisahkan atrium kanan sama atrium kiri. Nah, saat fetus pada sekat ini tuh terdapat lubang berupa foramen oval yang pada orang dewasa bakal mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Jadi setelah lahir valvula foraminis ovalis bakal menutup foramen oval yang disebabkan meningkatnya tekanan darah di atrium kiri. Terus ada vena cava superior sama vena cava inferior.
muaranya ya. Jadi dimuarai sama vena cava superior melalui ostium vena cava superior. Kalau vena cava inferior berarti melalui ostium vena cava inferior. Yang terdapat valvula vena cava inferioris. Namun katup ini tuh gak dapat menutup ostium dengan sempurna. Terus ada sinus coronarius yang melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii. Terus ada vena cordis minimae yang melalui foramina venarum minimarum. Terus ada atrium sinister. Atrium sinister yang terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus ada ostium AV sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculum sinistrum. Terus ada fossa ovalis valvular foramis oval. Terus ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval yang dimuarai sama 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah pulmonalis sinistra superior, 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Terus jantung itu ada 4 katup. Ada 2 katup. Ada 2 katup atrioventricularis, katup di antara atrium sama ventricle. Ada 2 jenis, ada valva tricuspid sama mitralis. Terus 2 katup semulunaris, itu ada valva pulmonalis sama valva aorticus. Terus kita lanjut ke struktur eksterna. Ya, jadi jantung itu ada apexnya, ada basisnya, ada tampak dari anterior, dari diafragmatika kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Jadi setiap jantung itu dapat diidentifikasi dengan adanya apex, basis, terus 3 fasies. 3 fasiesnya itu ada fasies sternocostalis, dia di anterior, terus ada fasies diafragmatika sama fasies pulmonalis. Nah, kalau basisnya dia bakal mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu bakal mengarah ke panggul kiri. Terus basis cordis itu terdiri atas atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Terus ada apex cordis, dia yang mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Ada fasies sternocostalis yang dibentuk sama ventriculus dexter dan atrium dextrum. Yang di antaranya itu terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada pinggir kirinya juga disusun oleh sedikit auricula sinistra. Terus fasies diafragmatika itu dibentuk sama ventriculus dexter and sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatika. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior itu juga membentuk si fasies ini. Terus fasies pulmonalis dibentuk oleh ventricularis sinister yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Nah, jadi ada 4 ruangan di jantung. Ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventricle dextrum sama ventricle sinister. Terus ada auricula jantung. Jadi auricula jantung itu beda sama atrium. Dia itu kalau si auricula ini merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Terus auricula ini tuh dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Nah, permukaan dalamnya itu kayak dinding anterior atrium mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya itu menjadi kasar. Terus di permukaan luar jantung itu juga ada banyak sulcus atau tempat lewatnya pembuluh darah. Contohnya ada sulcus coronarius, tempat lewatnya arteri koronaria. Terus ada sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya arteri atau vena interventricularis anterior.
Nah, di eksternal jantung itu juga ada skeleton cordis. Skeleton cordis itu fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka cor. Terus tempat melekatnya cuspis atau katup jantung, dan sama tempat isolator impuls antara atrium sama ventricle. Nah, skeleton cordis dia itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, pars membranacea, septum interventrikular, interarterial, dan atrioventrikular gitu. Oke, selanjutnya itu ada mekanisme kerja katup. Jadi mekanisme kerja katup itu berdasarkan perbedaan tekanan. Katup itu bekerja selayaknya pintu yang hanya bisa membuka ke satu arah aja. Jadi apabila tekanan di belakang katup itu lebih tinggi, maka katupnya itu bakal membuka. Sebaliknya, kalau tekanan di katup itu lebih besar, katupnya tidak akan membuka ke arah sebaliknya. Terus katup ini tuh bakal menjalankan fungsinya yang dibantu oleh chorda tendinae sama musculus papillaris. Mulai dari jantung berkontraksi untuk nyalurin darah ke seluruh tubuh atau sistol. Ventricle bakal berkontraksi sehingga tekanan dalam ventricle itu bakal meningkat. Nah, tekanan yang tinggi itu bakal membuka katup semilunaris, tapi katup atrioventricularis itu tetap akan tertutup rapat. Selain karena si ventricle tinggi, itu juga karena musculus papillaris yang memendek akibat kontraksi, sehingga menutup katup AV lebih rapat lagi. Terus darah dari ventricle menuju paru-paru dan seluruh tubuh. Terus ada relaksasi jantung atau diastol, yaitu darah dari seluruh tubuh dan paru-paru bakal kembali ke atrium. Terus katup AV bakal membuka dan darah bakal masuk secara pasif dikarenakan tekanan di ventricle menjadi rendah. Terus katup semilunarisnya tertutup. Terus ada diafragma. Diafragma dia itu merupakan pembatas antara kavitas thoracis sama kavitas abdominis yang memiliki dua bagian, ada pars muscularis sama pars costalis. Kalau yang pars muscularis atau perifer, dia itu ada pars ternalis, costalis, sama lumbalis. Sama centrum tendineum. Centrum tendineum dia itu di sentral, ada pars muscularis, pars ternalis, sama trigonum sternocostalis. Centrum tendineum di sentral dia ada pars muscularis sama pars ternalis. Terus ada trigonum sternocostal, larei B yang dilewati arteri atau vena epigastrika superior dan vasa limfatika, tempat lemah atau lemah hernia diafragmatika. Terus ada pars costalis, dia berbentuk kubah pada diafragma, pars lumbalis. Terus ada arcus lumbosacralis, ada arcus lumbosacralis medialis, lateralis. Terus bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra itu membentuk dua crura muskular, ada crus dextrum sama crus sinistrum. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada mediastinum. Mediastinum itu merupakan rongga di antara paru-paru kanan dan kiri yang berisi jantung, aorta, arteri besar, pembuluh darah vena besar, trakea, kelenjar timus, saraf, jaringan ikat, kelenjar getah bening, dan saluran lainnya. Jadi ada sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus ternalis sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 sampai 5. Jadi mediastinum itu ada superior, anterior, yang mediastinum superior dia membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane.
yang isinya itu ada thymus, trakea, esophagus, vena cava superior, nervus vagus, terus ductus thoracicus dan lain-lain. Terus ada mediastinum inferior. Mediastinum inferior dia itu dibagi jadi 3. Nah, jadi yang pertama itu ada mediastinum inferior anterior, letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis. Terus berisi sisa thymus, nodi limfatiki, lemak, jaringan, sampai ikat longgar. Terus yang mediastinum inferior media, yaitu letaknya di antara cavitas pleura dextra et sinistra, isinya cor, pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri, dan vena pulmonalis, terus vena cava. Terus yang mediastinum inferior posterior itu letaknya di posterior pericardium di antara pleura. Di antara pleura mediastinalis isinya esophagus, aorta thoracica, vena azygos, hemiazygos, ductus thoracicus, terus nervus vagus, sama truncus symphaticus dan nervus pranicus. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih.